جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas atau melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitab Tauhid karya Al-Ustaz Firanda Nirjah hafizahullah taala. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan firqah-firqah yang menyimpang dari kalangan muslimin, menyimpang dalam penafsiran terhadap la ilaha illallah. Jadi kita masih membahas makna dari tauhid syahadat la ilaha illallah, dan ternyata kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah itu akan berbuntut kepada kesalahan berikutnya di tiap-tiap dari firqah tersebut. Yang kita cari di sini bukanlah permusuhan tentu saja, tetapi ketika kita sakit maka kita butuh obat. Ketika kita bersalah maka kita butuh nasihat. Ketika umat ini banyak terjadi kejanggalan dalam akidah dan pengajarannya, maka yang dibutuhkan adalah pembenahan. Maka di sini ada beberapa firqah yang disebutkan oleh beliau, yang mungkin kalau misalnya biasanya kalau kita menyebutkan kesalahan-kesalahan dari tiap-tiap firqah, maka kita akan dituding merasa paling benar. Ya, sikap merasa paling benar itu ada pada semua orang kalau kayak itu. Karena di beberapa hal setiap dari kita pasti pernah merasa paling benar dalam beberapa hal. Hanya saja apakah yang kita tuturkan itu kebenaran atau tidak? Apakah yang kita koreksi itu pantas untuk dikoreksi atau tidak? Ternyata pantas. Kita akan menyebutkan di sini beberapa kelompok atau firqah yang menyimpang. Pertama, Mu'tazilah. Dalam masalah penjabaran atau penafsiran terhadap tauhid atau la ilaha illallah. Yang pertama Mu'tazilah. Yang kedua kalangan ahlul kalam, yaitu kalangan Asy'ariyah, dan itu banyak di negeri ini. Yang ketiga dari kalangan sufi, tasawuf. Yang keempat dari kalangan al-ittihadiyah, para penganut wahdatul wujud. Yang kelima dari kalangan takfiri dan haraki, kalangan pergerakan. Ya, dan sebagian dari orang pergerakan itu sangat mudah untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin, terutama mengkafirkan penguasa. Ya, mengkafirkan penguasa. Itu yang kelima. Jadi ada 5 kelompok. Saya tidak tahu apakah bisa dijabarkan semuanya kelima-limanya atau mungkin berseri. Tapi yang paling pertama akan kita jabarkan tentang tauhid menurut Mu'tazilah. Kemudian tauhid menurut ahlul kalam, tauhid menurut sufi, tauhid menurut penganut wahdatul wujud, Manunggaling Kaula Gusti, ya, tauhid menurut orang-orang takfiriyun atau harakiyun. Baik, pertama tauhid menurut Mu'tazilah. Tauhid menurut Mu'tazilah. Oke, sebelumnya tauhid menurut Ahlus Sunnah seperti apa hakikatnya? Atau la ilaha illallah menurut Ahlus Sunnah itu seperti apa? Ya. La ilaha illallah maknanya la ma'budu haqqun illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka kalimat la ilaha illallah di sini masuk ke dalam tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dari segi ibadah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah.
Kalau biasanya kita memaknai kalau di terjemahan la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan selain Allah. Nanti dimaknai tiada Tuhan selain Allah maksudnya tiada pencipta selain Allah, dan ternyata penafsiran tersebut memiliki kejanggalan dan kesalahan. Nanti akan kita jabarkan hal itu mengenai tauhid menurut ahlul kalam atau asy'ariyah. Pertama, tauhid menurut Mu'tazilah. Tauhid menurut Mu'tazilah, rasionalis. Mu'tazilah ini kalangan rasionalis yang sangat mengandalkan logika. Meskipun ada teks, kalau tidak masuk ke logikanya maka dia lebih mendahulukan logika. Ya, ini kalangan rasionalis. Mu'tazilah kalangan rasionalis. Kalau di zaman sekarang orang-orang yang berpaham Mu'tazilah itu kadang masuk ke dalamnya orang-orang liberal dan orang-orang yang mendalami filsafat, maka masuk ke dalam kalangan rasionalis. Tauhid menurut mereka adalah mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah dari segala sesuatu yang menyamainya. Kalimat ini seolah-olah benar. Zahirnya sepertinya benar, tetapi ada misi dan maksud di balik itu, dan ada sebab di balik itu. Mereka mengesahkan Allah, menyendirikan Allah dari segala apapun yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Memang ada ayat Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi itu ada makna dan ada konsekuensi yang tidak seperti dipahami oleh kalangan rasionalis Mu'tazilah ini. Ya, kalangan rasionalis atau Mu'tazilah ini dengan pemahaman tauhid, arti tauhid adalah mengesahkan Allah dari segala menyamainya, ini melazimkan harus menolak seluruh sifat Allah Azza wa Jalla. Karena ciri yang paling utama pada Allah adalah keazalian wujudnya. Ada istilah namanya azali. Ada istilah namanya azali. Apa itu azali? Azali itu qadim. Yaitu apa itu qadim? Yaitu zat yang tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ya. Tidak didahulukan oleh ketiadaan. Qadim atau azali adalah sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan sebelumnya. Lawan dari qadim adalah hadis. Lawan dari azali adalah hadis, yaitu sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang diawali dengan ketiadaan sebelumnya, makanya terperbaharui dan terjadi. Karena sebelumnya belum ada. Itu hadis. Lawannya qadim. Qadim yaitu apa yang tidak didahului oleh ketiadaan sebelumnya. Maka mereka mensifati Allah itu qadim, azali. Qadim atau azali. Ya. Bagi mereka ciri yang paling utama pada Allah adalah keazalian wujudnya, yaitu eksistensi Allah adalah eksistensi yang tidak didahului oleh ketiadaan. Sebenarnya hal-hal seperti ini benar, dan premis-premis seperti ini premis-premis filsafat. Nah, menurut mereka, yaitu menurut Mu'tazilah, jika kita menetapkan sifat-sifat lain yang juga azali bagi Allah, berarti kita telah menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Yani jika kita itu mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat, memiliki sifat tangan, memiliki sifat wajah, memiliki sifat-sifat, maka itu melazimkan terjadinya ta'addud al-qudama namanya, yaitu berbilangnya hal-hal yang azali pada diri Allah Azza wa Jalla. Kira-kira paham enggak, Jemaah? Enggak paham. Agak berat ya? Agak berat. Bukan agak berat sebenarnya, karena mungkin ini first time, baru pertama kali mendengar. Ya, baru pertama kali mendengar. Tapi sejujurnya ini hal yang banyak termaktub di kitab-kitab ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, populer di kalangan ulama yang konsentrasi di bidang akidah. Dan
kita ini nggak bisa bersatu dengan kalangan rasionalis. Kalau kita ingin bersatu dengan kalangan rasionalis Mu'tazilah, kita akan mengorbankan perasaan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga akan hilang nahi munkar. Karena banyak sekali kemunkaran perkataan mereka tentang Allah dan tentang agama ini. Ya, di antaranya ini. Mereka itu menafikan sifat-sifat Allah. Kalau antum bertanya kepada mereka, apakah Allah Ta'ala memiliki wajah? Tidak, Allah Ta'ala tidak memiliki wajah. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat pendengaran? Mereka akan berkata, Allah tidak memiliki sifat pendengaran. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat, kata mereka. Karena kalau Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat pada dirinya, maka itu menunjukkan, berarti apa? Berarti ada banyak sesuatu yang azali pada diri Allah, sehingga ini namanya tidak bertauhid, namanya syirik, kata mereka. Namanya ada sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Paham gak? Gimana paham? Begini, manusia itu memiliki sifat, dan seluruh makhluk memiliki sifat. Ketika manusia itu memiliki sifat, manusia memiliki sifat, sifat itu kan bisa datang, bisa hilang, bisa ada, bisa hilang gitu. Misalnya sifat melihat ada pada manusia, tiba-tiba dia buta, berarti hilang dong sifatnya, sifat melihatnya. Oke, berarti sifat itu diibaratkan sesuatu yang ada pada suatu zat, dan itu adalah makhluk tersendiri gitu loh. Makhluk tersendiri. Nah, kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat pada dirinya, imma kita mengatakan, kata mereka, imma kita mengatakan sifat-sifat Allah tersebut adalah makhluk, atau kita katakan sifat-sifat Allah itu bukanlah makhluk. Oke. Anggap Anda Mu'tazilah, anggap saya misal Anda mau diskusi sama antum jemaah sekalian, dan Anda sebenarnya berharap jemaah banyak yang datang biar paham hal-hal kayak gini. Nih, misal Anda bilang, Anda tanya kepada antum semua jemaah ini nanya beneran gitu. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat gitu? Antum jawab apa? Ahlus Sunnah? Antum jawab iya atau tidak? Iya, baik. Ya. Pecah konsentrasi anak sama sifat yang ada pada Allah, kata antum ada pada Allah, apakah itu makhluk atau bukan? Sifat yang ada pada Allah itu makhluk atau bukan? Kalau sifat yang ada pada manusia, makhluk, jelas ya. Manusia adalah makhluk. Perbuatan manusia makhluk. Sifat yang ada pada manusia juga makhluk. Allah ciptakan sifat tersebut pada manusia. Ada yang berkulit putih, itu sifat, makhluk juga. Baik. Sekarang jawab wahai Ahlus Sunnah. Sifat yang ada pada Allah itu makhluk atau bukan? Ayo. Kalau antum bilang makhluk, terjebak antum. Kalau antum bilang bukan makhluk, mereka akan menjawab. Kalau antum bilang makhluk, berarti sifat mendengarnya Allah makhluk, sifat berbicaranya Allah makhluk, sifat tangannya Allah makhluk, sifat wajahnya Allah makhluk. Betapa banyaknya makhluk-makhluk pada diri Allah Azza wa Jalla. Paham gak sini? Maka mereka menghindar. Enggak, kata Mu'tazilah, kami enggak kayak gitu. Tapi kami katakan bagi Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah, kata mereka, kata Mu'tazilah. Karena kita lihat Al-Quran itu tidak ada pada Allah, melainkan itu ciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan Al-Quran untuk disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada para nabi Muhammad SAW. Tapi berarti sifat-sifat Allah makhluk atau bukan jemaah? Bukan, kata antum. Oke. Berarti sifat itu ada pada diri Allah. Oke, ada pada diri Allah. Baik. Nah, track berikutnya
Ana akan mengatakan kepada antum, kalau sifat-sifat Allah itu yang begitu banyak yang antum bilang ada pada Allah Azza wa Jalla, ya, maka ini melazimkan setiap sifat itu adalah setiap sifat memiliki karakter azali dan qadim. Paham enggak? Setiap sifat Allah memiliki karakter qadim. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Ya. Seru juga ngeliat antum enggak ngerti, Pak. Ya, tapi begini pelajarannya emang ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat enggak? Oke, sebutkan 3 aja deh. Gini ya, sifat zati Allah. Allah Ta'ala memiliki penglihatan. Oke? Allah Ta'ala memiliki pendengaran. Oke? Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara. Itu baru 3 dari sekian banyak yang kita tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah sifat-sifat Allah. Oke, 3 itu kita pilih. Pendengaran, penglihatan, berbicara. Sifat 3 itu. Sekarang Ahlus Sunnah saya tanya, kata Mu'tazilah, Allah Ta'ala memiliki sifat mendengar sejak kapan? Iya, memiliki sifat mendengar sejak kapan? Atau jangan-jangan tidak disejakkan karena azali? Paham nggak? Tanpa permulaan. Taib, apakah dulu pernah Allah tidak bisa mendengar? Enggak. Melainkan Allah Ta'ala selalu mendengar, selalu bisa mendengar. Sami'. Apakah pernah dahulu sebelum Allah Ta'ala bisa melihat, Allah tidak bisa melihat? Paham enggak? Enggak. Allah Ta'ala selalu bisa melihat. Oke, berarti sifat mendengarnya Allah azali bukan? Kena enggak di sini maksudnya? Berarti sifat berbicaranya Allah, sifat melihatnya Allah azali bukan? Antum akan jawab ya azali. Oke, sekarang wajah Allah. Apakah wajah Allah Azza wa Jalla pada diri Allah itu sebelum Allah memiliki wajah, Allah tidak punya wajah? Enggak kan? Berarti wajah Allah ini bersifat azali bukan? Azali yang tidak didahului dengan ketiadaan sebelumnya. Paham di sini? Allah Ta'ala memiliki tangan, kata antum, wahai Ahlus Sunnah. Apakah dulunya Allah Ta'ala tidak memiliki tangan? Enggak, Allah Ta'ala selalu memiliki tangan. Dengan sifatnya, dengan kemuliaan, dengan sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini berarti kita udah 5 sifat itu kita sebutkan: mendengar, melihat, berbicara, sifat wajah dan sifat tangan, dan masih banyak lagi. Itu sudah 5 sifat yang azali pada diri Allah. Berarti di sini dikatakan kita tolak seluruh sifat, karena ciri yang paling utama pada Allah adalah keazalian wujudnya. Jika kita, kata Mu'tazilah, menetapkan sifat-sifat lainnya yang juga azali bagi Allah, berarti kita telah menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah. Berarti pada diri Allah ada Allah-Allah lainnya. Faham enggak jemaah? Ana enggak paham, apakah semua dari antum paham? Kalau ana sih paham. Gimana? Sifat yang ada pada manusia, kita mendengar, melihat. Pernah enggak kita enggak bisa melihat? Ya sebelum kita diciptakan kita enggak bisa melihat, ya enggak? Berarti sifat penglihatan kita azali bukan? Bukan, hadis. Yang bisa terjadi, yang baru, yang ya, ada, tapi tidak azali, tidak qadim. Ya. Kita memiliki sifat berbicara. Pernahkah kita tidak bisa bicara dulunya? Iya, sebelum kita bisa bicara, sebelumnya kita tidak bisa bicara. Berarti kita tidak azali, oke? Para malaikat, sebelum mereka ada, apakah tidak ada? Semua makhluk ketika ada pasti sebelumnya ketiadaan, ya enggak? Tapi Allah dengan segala sifatnya
Apakah pernah ketiadaan pada Allah Ta'ala? Enggak ada. Taib, kata antum wahai al-sunnah, Allah memiliki sifat-sifat yang banyak. Maka disebut asma wa sifat. Apakah sifat-sifat Allah ini pernah tidak ada sebelumnya? Tidak. Selalu ada pada Allah. Tidak dibatasi oleh permulaan. Oke? Sampai sini paham? Dan antum bilang wahai al-sunnah bahwasanya sifat-sifat Allah itu begitu banyaknya. Berarti ini banyak sekali sekutu-sekutu Allah. Karena Mu'tazilah memahami ketika kita menetapkan sifat-sifat azali berarti betapa banyaknya yang azali pada diri Allah yang berbeda-beda. Itu seperti 3 in 1, 4 in 1 dan seterusnya, seolah-olah dalam satu Tuhan ada banyak Tuhan-Tuhan. Nah, karena mereka memahaminya bahwasanya satu sifat hanyalah untuk satu Tuhan. Karena mereka mendahulukan premis azaliyah, yaitu kedahuluan yang tidak ada pendahulu, yang tidak ada ketiadaan sebelumnya. Begitu, ya. Gimana, masuk nggak? Ini teologi, ini adalah problematika filsafat sebenarnya. Ya. Kalau dibilang apakah Allah ada, udah cukup. Sifat azali Allah itu menunjukkan sifat adanya Allah, udah cukup. Adapun Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, mereka enggak menetapkan itu, Mu'tazilah. Kenapa? Kalau memiliki itu semua berarti sudah qadim, azali. Berarti betapa banyaknya azali yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka bantahannya kata Ustaz Firanda dari beberapa sisi. Pertama, sifat utama Allah bukan hanya keazalian wujudnya saja, akan tetapi juga semua sifat yang tidak bisa dimiliki oleh selainnya, seperti menciptakan segala sesuatu selainnya. Nah, ini pun sifat. Apakah pernah Allah Ta'ala dulu belum bisa menciptakan? Enggak mungkin. Allah Ta'ala selalu tersifati dengan menciptakan, maha mampu, maha kuasa. Mengetahui segala sesuatu secara mutlak. Apakah pernah Allah Ta'ala belum tahu? Enggak. Ya, merdetail, menyeluruh Allah Ta'ala. Berkuasa dan mampu atas segala sesuatu secara mutlak, serta statusnya sebagai sembahan yang Maha Esa. Jadi sifat Allah itu banyak. Dan paling utamanya itu bukan hanya eksistensi saja, bukan hanya keazalian eksistensi Allah, melainkan sifat-sifat lainnya itu juga merupakan sifat yang utama milik Allah. Kedua, berbilangnya sifat keazalian tidaklah mengapa selama yang dimaksud bukanlah berbilangnya zat pencipta. Ingatlah sesuatu itu ketika berupa zat, maka pasti dia memiliki sifat. Sifat minimalisnya adalah ada. Segala sesuatu yang berupa zat, apapun itu pasti memiliki sifat. Dan paling minimal dia memiliki sifat ada. Contohnya udara. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Apakah udara ini memiliki sifat? Ada. Ya, memiliki sifat. Minimal sifat yang dia punya adalah eksistensi, ada. Gitu kan? Oke. Anginnya agak dingin. Ini berarti anginnya atau udaranya dingin. Berarti udara ini punya sifat lebih dari satu. Selain ada, dia juga punya sifat dingin. Oke? Kemudian angin ini juga udara ini juga punya sifat, yaitu apa? Sifat udara lainnya apa? Selain dingin. Sekaligus dingin, sekaligus apa? Enggak apa, dingin panas enggak cocok. Kencang pergerakannya, ini juga sifat. Ada, dingin, kencang pergerakannya, itu semua sifat. Terus sifat berikutnya adalah enak untuk dihirup. Tuh. 4 sifat sudah. 4 sifat ini apakah melazimkan bahwasanya zat angin tersebut ada 4? Ngerti enggak? 4 sifat ini apakah kalau kita tetapkan 4 sifat angin ini, yaitu ada, kemudian dingin, apalagi tadi ya? Kencang pergerakannya dan enak dihirup. Apakah keberadaan 4 sifat angin ini menunjukkan adanya 4 zat angin? Enggak. Ya angin itu aja udah.
tapi memiliki sifat yang banyak gitu loh. Ya contohnya antum, Syekh Manda misalnya, Mas Bro Manda. Sifat antum apa? Ya banyak, ada ratusan, Bang. Pertama jenggotan. Kedua, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki mata. Kulitnya coklat. Tinggi sekian, agak lebar dikit, gemuk sekian dan seterusnya. Semua sifat itu kita sebutkan 6 tadi. Apakah beliau ada 6? Enggak, cuma 1. Maka ketika berbilangnya sifat menjabarkan sifat-sifat pada suatu zat tidak melazimkan berbilangnya zat. Ayo loh. Mengatakan bahwasanya zat ini punya beberapa sifat tidak berarti kita menyatakan berbilangnya zat, banyaknya zat ini sesuai dengan banyaknya sifat. Enggak. Satu zat bisa aja ada 10 sifat padanya. Iya, gitu kan? Maka berbilangnya sifat keazalian pada Allah Azza wa Jalla enggak masalah. Selama yang dimaksud bukanlah berbilangnya zat pencipta. Maka ketika kita Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha tinggi dan seterusnya, banyak kita sebutkan sifat-sifat Allah, itu tidak melazimkan kita sedang membicarakan zat yang berbeda, melainkan kita hanya membicarakan tentang Allah dengan macam sifatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, syubhat ini dibangun di atas pengkhayalan bahwa ada suatu zat yang bisa tegak tanpa sifat, itu disebut zat mujarradah. Ya. Jadi kenapa Mu'tazilah kok kayak gini subhatnya? Karena dibangun di atas takhayyul, pengkhayalan bahwa ada suatu zat yang bisa tegak tanpa sifat. Padahal zat tanpa sifat pada hakikatnya tidak ada wujudnya, apalagi memiliki sifat khusus azali. Jadi khayalan mereka adalah bahwasanya bisa jadi suatu zat bisa tegak sendiri tanpa adanya sifat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal hakikatnya zat tanpa sifat berarti tidak ada wujudnya. Nonsense. Ya. Jadi keazalian bukanlah sifat khusus zat mujarradah, melainkan tapi salah satu sifat khusus zat yang bersifat. Taib. Kemudian berikutnya yang keempat. Demikian pula tatkala kita menetapkan sifat-sifat Allah yang azali, bukan berarti sifat-sifat tersebut azali tanpa zat. Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan sifat itu bisa selalu dan bisa kadang ada pada zat. Contoh, kameramen anak ngantuk. Kameramen anak kantuk. Punya sifat apa di sini? Sifat ngantuk. Oke. Ngantuknya itu apakah dia berdiri sendiri atau ada pada zat kameramen anak? Ada pada zat kameramen anak. Enggak berdiri sendiri menjadi makhluk itu enggak. Ya. Kameramen anak ngantuk kemudian ketiduran, sifat ketiduran. Ditambah sifat lainnya, pas lagi ketiduran tambah sifat lainnya, ngigo, ngorok, ngelindur. Banyak tuh. Apakah ngigo, ngorok, ngelindur itu semua merupakan sifat yang terpisah pada zat kameraman? Enggak, ada pada zat kameraman. Ketika kita punya sifat-sifat kulit coklat, wajah tampan, mata minus, jenggot hitam, semua itu sifat-sifat tersebut melekat pada zatnya. Karena segala zat membutuhkan sifat. Ketika suatu zat tidak ada pensifatan terhadapnya, maka ini dianggap tidak ada. Paham enggak? Nah, tapi dalam khayalan Mu'tazilah bisa saja kita itu mengkhayalkan Tuhan ada tanpa sifat. Karena dia adalah zat yang berdiri sendiri. Dia adalah zat yang berdiri sendiri tanpa adanya sifat-sifat.
Ya. Maka berarti kata kita, berarti antum itu menyembah siapa? Oh ya, kita menyembah Allah, kata mereka, kata rasionalis muslim. Kita menyembah Allah. Cuman kita itu enggak mengatakan Allah begini, Allah begitu. Udah Allah Allah aja, kita enggak macam-macam kok ngomongin tentang Allah. Terus apa gunanya Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya? Oh, kalau kita katakan Allah memiliki sifat mendengar, melihat, wajah, tangan, sifat turun, sifat ini, sifat itu, oh berarti ada banyak sesuatu azali pada diri Allah Azza wa Jalla. Enggak. Kita enggak mau kayak gitu. Ya. Melainkan Allah itu berdiri sendiri tanpa ada sifat-sifat. Ya. Dan bagi Ahlussunnah enggak gitu. Ahlussunnah mengatakan, ya maklumlah kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat. Yang mana sifat-sifat tersebut ada pada zat Allah Azza wa Jalla, ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan telah kita ketahui bahwa zat dari sifat-sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Bahwasanya zat dari sifat-sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Ketika kita katakan siapa yang Maha mendengar, kita jawabnya Allah. Karena pertanyaan kita berkaitan dengan sifat Allah, tapi kita kan yaitu adalah Allah Ta'ala. Yaitu tentang Mu'tazilah. Mereka berputar-putar di rasio yang mana mereka itu membingungkan orang-orang awam sebagaimana membingungkan kita semua dalam masalah ini. Ya. Itu yang pertama. Tafsir tauhid bagi kelompok yang kedua. Dan kelompok kedua ini lawan dari kelompok pertama sebenarnya, karena banyak sekali ulama kelompok kedua ini yang membantah pemahaman Mu'tazilah, banyak. Kelompok yang kedua ini mereka adalah kalangan Asy'ariyah. Ya, di negeri ini banyak Asy'ariyah. Ya. Tapi dikatakan bagi Ahlussunnah, pemahaman Asy'ariyah terhadap tauhid la ilaha illallah ini juga tidak benar. Bagaimana paham mereka? Dikatakan sini sebagaimana telah berlalu penjelasannya, bahwa para ulama Asy'ariyah membatasi penafsiran tauhid hanya pada makna rububiyah Allah dengan mengabaikan makna uluhiyah Allah. Makanya di kita itu kata-katanya apa arti la ilaha illallah, kita jawabnya cuma bisa apa? Tiada Tuhan selain Allah gitu. Kalimat tiada Tuhan selain Allah ini menunjukkan tiada pencipta selain Allah. Tiada pemilik semesta selain Allah, itu maknanya. Karena itu semua rububiyah. Padahal makna yang benar la ilaha di sini la ma'luha, la ma'buda. Tiada yang disembah bihaqqin, yaitu dengan berhak. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi maksud dari la ilaha illallah adalah agar kita menyembah Allah, agar kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, itu makna la ilaha illallah. Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin di Mekah atau di Madinah, supaya mereka semua menyembah Allah, itu tujuannya. Adapun kalau mengakui bahwasanya Allah itu Rabb semesta alam, itu orang-orang musyrik juga mereka pada mengakui. Tapi kalangan Asy'ariyah ini membatasi makna la ilaha illallah itu terbatas pada makna rububiyah, yaitu la rabba illallah. Tiada yang menciptakan, tiada Rabb, tiada Tuhan selain Allah, itu maknanya. Maka kalau antum misalnya bertanya kepada rekan-rekan Asy'ariyah, mereka lulusan dari pondok manapun, hebat ngajinya atau hebat belajarnya, hebat ilmunya, urusan tauhid mereka enggak bakal mau ngurusin syirik-syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah, enggak. Paling tentang riya, ya. Yaitu common, umum lah. Tapi soal sajen, mereka bilang apa? Ini kan budaya, enggak masalah. Enggak. Masih ingat enggak yang kemarin belakangan tempo waktu lalu ketika ada yang mendang sajen? Oke lah, kita ingkari perbuatan tersebut di kamera. Tapi kemudian ada golongan-golongan, sebagian golongan Islam yang enggak terima hal itu, dan mereka menganggap pertama, di sebagian mereka ini budaya yang harus dihormati dengan budaya agama lain. Tapi kenyataannya banyak juga dari mereka yang juga pakai sajen di sawah-sawah mereka, di lapak-lapak mereka. Ya, ini semua kan syirik. Persembahan untuk siapa? Ya untuk jin. Syirik dalam ibadah. Loh, kok banyak mereka itu kayak gitu?
Bahkan sebagian dari mereka jadi kikun, kiai dukun. Kok bisa? Karena la ilaha illallah versi mereka adalah cukup mengakui bahwa tiada yang menciptakan, tiada Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan masalah memurnikan tujuan dalam beribadah itu mereka sangat kurang. Dan tidak diajarin untuk betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan banyak dari mereka mengajarkan kepada murid-muridnya agar riya, sum'ah, agar pamer amalan. Dan ini waqi' di negeri kita. Waqi' di negeri kita sangat waqi', sangat terjadi. Waqi' itu happening. Ya. Mohon maaf, banyak dari mereka mengajarkan kepada murid-muridnya supaya kemana-mana pakai tasbih. Taib. Untuk apa? Supaya kelihatan alim. Padahal hal-hal seperti ini membuat orang itu mudah untuk terjerumus ke dalam riya dan syirik. Dalam artian syirik kecil, bukan syirik besar. Tapi diajarin begitu. Kemana-mana pakai tasbih, walaupun gak zikir, cuma memamerkan tasbih. Banyak dari mereka itu diajari yang penting zahirnya kita pamer lah. Enggak ngomong pamer gitu, cuman lebih ke pameran dibandingkan dengan esensi ikhlas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak begitu peduli dengan makna uluhiyah yang ada pada la ilaha illallah. Pakai sebagian jadi dukun, sebagian minta sama setan, sebagian pakai jimat. Kenapa? Karena memang ketika mereka diajarkan akidah dan tauhid di sekolah, pesantren dan kajian mereka, itu sangat minim pengajaran tentang masalah uluhiyah dan hak-hak Allah dari segi peribadatan. Akan sangat minim. Maka wajar kalau mereka kemudian ngaco ibadah kepada Allah, tidak ikhlas, bahkan cenderung syirik. Bikin patung, kemudian ada yang bikin patung dalam artian bikin apa? Bikin patung yang mana itu dilarang dalam Islam. Ada di antara mereka menyembah kuburan, keramat. Itu kan golongan-golongan mereka yang enggak begitu perhatikan. Berbeda kebalik dengan apa? Dengan ahlu sunnah yang sebenarnya malah banyak sekali mewanti-wanti agar apa? Jangan beribadah kepada selain Allah, jangan berbuat syirik, apalagi syirik besar. Makanya kontras mereka dengan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah itu kontras. Dan maklum kalau beberapa orang dari mereka kemudian cerita khurafat, wali ini sholat di atas air, wali ini terbang dan seterusnya, itu wajar. Iya. Karena apa? Karena tujuannya itu agar kalbu manusia itu mengagungkan para wali, bahkan kadang-kadang lebih dari mengagungkan kepada Allah. Ya. Sedangkan ahlu sunnah itu justru antipati terhadap hal seperti ini, makanya diingetin terus tuh murid-murid ahlu sunnah. Makanya kita lihat di kalangan ahlu sunnah salafiyin itu dalam urusan ibadah lillahi ta'ala betul-betul berusaha ikhlas, karena itulah yang selalu dicekokin gitu loh, supaya terlalu ikhlas. Jangan pakai jimat, jangan berbuat syirik. Sementara mereka itu malah justru paling belingsatan kalau dilarang-larang syiriknya. Dikit-dikit syirik lah, dikit-dikit bid'ah lah gitu. Ya, gerutunya seperti itu. Karena bagi mereka la ilaha illallah itu tiada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Makna la ilaha illallah benar bukan itu, yaitu tiada yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Ketiga, tauhid menurut sufi. Tauhid menurut sufi. Dan kerap kali nomor 2 dan 3 ini kolaborasi, collab. Karena betapa banyak yang Asy'ariyah sekaligus sufi. Dari segi akidah Asy'ari, dari segi tarekat sufi, dari segi fikih Syafi'i, itu banyak tuh yang klaim kayak gitu. Sebagian mereka membagi tauhid menjadi 3. Pertama, tauhidul ammah, tauhidnya orang awam. Bismillah. Tauhidnya orang awam yaitu mempersaksikan la ilaha illallah berdasarkan risalah yang dibawa oleh para nabi. Tauhid kelas rendah. Ya.
Ya biasa, mereka di dalam tasawuf itu memang punya tingkatan-tingkatan dan kasta-kasta. Kedua, tauhidul khassah. Tauhidnya orang spesial, orang khusus. Jadi ada istilah khas. Makanya dalam di komunitas sufi itu kadang ada juga sebutan syekh khas atau kiai khas. Ya. Ya, ini tauhidul khassah, ya ini keyakinan tauhid yang tak membutuhkan dalil. Bersih dari pertentangan batin dan logika serta tidak membutuhkan sebab apapun. Ini mulai intim nih, mulai dalam. Yang paling tinggi yang ketiga, tauhid khassatil khassah. Tauhidnya orang super spesial. Jadi udah khusus, ada lagi yang lebih khusus lagi. Orang yang lebih khusus lagi. Yaitu tauhid yang pada asalnya Allah khususkan untuk dirinya sendiri, yaitu untuk Allah Azza wa Jalla, dan hanya Allah yang berhak memilikinya dengan keagungannya. Akan tetapi terkadang Allah menampakkan secercah darinya kepada sekelompok orang-orang pilihannya. Kemudian ia menjadikan mereka seakan bisu terkait hal itu sehingga mereka tidak mampu menjelaskan ataupun menyebarkannya kepada selain mereka. Ini tauhid khassatul khassah, kadang-kadang ada pada wali majdzub. Kadang-kadang ada pada wali majdzub yang tampangnya atau tampaknya seperti orgil, ODGJ, tetapi dia wali. Karena dia wali memiliki tauhid khassatul khassah. Iya. Karena dia melihat sesuatu yang tidak dilihat umumnya orang. Sebenarnya yang dilihat setan. Ya. Tapi menurut mereka terkadang Allah menampakkan secercah dari tauhid tersebut kepada sekelompok orang-orang pilihan Allah. Kemudian Allah jadikan mereka seakan bisu terkait hal itu sehingga mereka tidak mampu menjelaskan ataupun menyebarkannya kepada selain mereka. Ini yang disebut majdzub. Yaitu yang cuma ada pada dirinya gitu loh. Jadi orang awam tuh nggak bisa pakai sampai makom seperti dia gitu loh. Ya, itu ketahuinya. Maka dikatakan oleh Ustadz Firanda, perhatikan bagaimana mereka mengkategorikan tauhid yang selama ini menjadi risalah utama para nabi dan rasul hanya sebagai tauhidnya orang awam yang belum mencapai taraf kesempurnaan. Jadi tauhid yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya itu tauhidnya orang awam. Karena nggak sampai menyaksikan hal-hal gaib yang luar biasa, nggak khusus, nggak khasul khas. Ketahuilah saudaraku, bahwa tauhid yang harus diyakini oleh setiap hamba adalah sama sebenarnya. Enggak ada kasta di sini. Ya, antara ana belajar tauhid dengan antum harus sama. Sama aja kita sama-sama belajar dengan track yang sama, materi yang sama. Enggak ada karena ana ini sudah menjalani tirakat yang luar biasa atau anak keturunan nabi dari nabi tertentu, kemudian tauhid versi adalah tauhidnya orang-orang khusus dari yang terkhusus. Enggak, harus sama. Islam tuh enggak kayak gitu. Ya. Kemudian itu bersaksi bahwa dengan tulus bahwa tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan itulah tauhid dua kekasih Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah dan Nabi Ibrahim, serta tauhid para nabi dan rasul lainnya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin." Dan tidak ada yang benci kepada agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah ketika Allah berfirman kepadanya, "Aslim," Islamlah kamu, yaitu tunduk patuhlah, menyerahlah kamu kepada agama Allah. Maka dia berkata, "Aslamtu lirabbil alamin." Aku tunduk patuh dan berserah diri kepada Rabb semesta alam. Baik, itu dari segi tauhid, dari segi sufi, dari segi tasawuf. Sebenarnya dari segi tasawuf tuh banyak tarikatnya. Jadi mungkin sebenarnya banyak juga pemahaman yang berbeda. Tapi umumnya yang seperti tadi. Keempat, tauhid dari segi al-ittihadiyah, para penganut wahdatul wujud. Nah, ini bahaya dan ini kufur. Ya. Tauhid bagi kalangan wahdatul wujud. Hakikat tauhid mereka adalah meyakini bahwa apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Ini filsafat.
Ini salah satu efek dari filsafat metafisik. Walaupun bentuk wujud yang ada berbeda-beda, namun itu hanyalah penampakan belaka, sedangkan hakikat semua wujud adalah esa non azali, adalah esa satu, bukan non. Sedangkan hakikat semua wujud adalah esa, yaitu satu, tidak satu yang azali, yaitu hakikat Tuhan. Ini adalah filsafah versi Ibnu Arabi. Dan di Indonesia ini ada doktor yang berakidah seperti ini dan ceramah-ceramah di mana-mana memasarkan akidah-akidah seperti ini. Iya, dan tersebar. Dan ajaibnya para penyimaknya itu merasa tercerahkan dengan itu, terbahlulkan mereka tuh, bukan tercelahkan. Gini loh, kata Ibnu Arabi, fa subhana man azharal asya'a wa huwa 'ainuha. Maha suci Allah yang menampakkan segala sesuatu sedang dialah zat hakiki dari sesuatu tersebut. Maha suci Allah yang menampakkan segala sesuatu sedang dia adalah zat hakiki dari sesuatu, dari segala sesuatu itu dialah zatnya. Dialah Allah. Segala sesuatu ini adalah Allah. Berlandaskan kesesatan dan kebodohan ini, akhirnya Ibnu Arabi menyatakan bahwa Fir'aun adalah ahli tauhid nomor 1. Ini sebenarnya mirip dengan beberapa orang yang menyatakan bahwasanya iblis itu adalah ahli tauhid, paling tinggi tauhidnya. Ya, itu. Iblis adalah ahli tauhid. Pokoknya orang-orang kayak gini tuh pikirannya itu nyeleneh ya. Iblis itu paling bertauhid, kenapa? Karena pas Allah suruh sujud kepada malaikat, iblis nggak mau. Sementara yang lain pada mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis yang nggak mau. Ini siapa yang ngomong gini coba? Siapa yang ngomong gini? Udah mati orangnya. Ya. Gembong Syiah yang ngomong. Dan lain-lain. Bukan Gembong Syiah. Yang ngomong Nur Kholis M. Jangan ngomong lengkap, nanti diciduk. Ya. Dulu ketika masih hidup, mengatakan iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid. Kenapa? Karena ketika semua malaikat itu mau-maunya sujud kepada selain Allah, iblis enggak. Ini gimana ya? Gimana Pak? Benar enggak Pak? Ini kan konslet Pak. Maksudnya gimana ya? Jadi itu ahli tauhid tuh baru tuh iblis tuh. Kenapa? Karena enggak mau sujud kepada Nabi Adam, kan memang sujudnya kepada Allah. Allah kan katakan wastakbaru. Nah, iblis menolak dan sombong. Karena sombong, bukan karena dia itu cuma pengen sujud ke Allah doang. Justru itu karena sombong dia kayak gitu. Dan Allah sendiri yang mengatakan dia itu kafir gitu loh. Ini malah dikatakan ahli tauhid. Ini iblisnya aja mungkin miris ngeliat orang kayak gini gitu loh. Mungkin ya, gitu loh, miris gitu loh. Kok bisa-bisanya orang ini, alhamdulillah udah mati seorangnya. Bisa-bisanya orang kayak gini ngomong seperti itu tentang iblis gitu loh. Iblisnya mana kegeeran dia? Malah justru nggak bakal, orang udah diketahui sombong kok. Tapi dikatakan ahli tauhid karena nggak mau sujud ke malaikat. Terus, ya karena iblis maunya sujud kepada Allah. Kata siapa? Iblis mau sujud kepada Allah. Dia tuh nggak mau sujud kepada malaikat, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Adam karena apa? Karena dia merasa lebih tinggi derajat, sombong karena mau sombong, justru karena sombong, bukan karena tawadhu kepada Allah, bukan. Ya itulah orang-orang kalau udah kayak gitu repot itu. Oke? Nah, kemudian Ibnu Arabi menyatakan Fir'aun itu ahli tauhid nomor 1. Tatkala Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Kata Fir'aun.
Kata Ibnu Arabi, ini baru nih ahli tauhid paling tinggi karena dia mencerminkan diri sebagai Tuhan yang tertinggi. Karena menurutnya Fir'aun itu sendiri sebagaimana segala sesuatu lainnya sejatinya adalah merupakan salah satu dari sekian penampakan Tuhan. Everything is God. Gitu. Segala sesuatu ini Tuhan. Maka Ibnu Arabi itu pernah berkata, Ana al-haq. Akulah al-haq. Akulah Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dari kalam itu. Ibnu Arabi bilang gitu. Maka ini jelas-jelas ilhad dan kekufurannya nyata. Maka bagaimana kok bisa bagaimana premisnya? Ini perlu tahu, anak-anak akan ajarkan kepada antum. Jadi bagi Ibnu Arabi ini sebab asal muasal secara singkat, asal muasal adanya wahdatul wujud. Ingat ya, wahdatul wujud atau ittihadiyah itu beda dengan al-hululiyah. Al-hululiyah itu artinya adalah Tuhan menitis, titisan Tuhan pada sesuatu atau suatu makhluk, itu namanya apa? Al-hululiyah. Titisan dewa, titisan Tuhan, Allah Ta'ala, titisan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa ini namanya mazhab apa? Hululiyah, yaitu Allah menempati makhluknya. Adapun mazhab ittihadiyah atau wahdatul wujud, yaitu perwujudan segala sesuatu ini adalah perwujudan Allah Azza wa Jalla. Oke? Bagaimana cara mereka bagaimana konstruksi bangunan pemikiran wahdatul wujud? Gini loh. Ada yang namanya wujud, ada yang namanya mawujud. Oke? Ada yang namanya wujud, ada yang namanya mawujud. Maka orang-orang seperti Ibnu Arabi bilang Allah memiliki sifat wujud, atau disebut juga wajibul wujud, yang perwujudannya itu absolut gitu loh. Itulah Allah. Oke, itu wujud. Sedangkan selain Allah itu bukan wujud, melainkan mawujud. Apa bedanya wujud dengan mawujud? Wujud itu zatnya ada. Mawujud itu diadakan padahal aslinya tidak ada. Makanya orang yang mengikuti falsafahnya Ibnu Arabi, mereka akan mengatakan kita ini sebenarnya nggak ada, mas. Masjid ini tuh nggak ada. Tumbuhan nggak ada. Semua ini nggak ada. Semua ini fana, nggak ada. Kita itu maujud, gitu katanya. Maujud itu bukan ada, tetapi yang diadakan. Sedangkan yang wujud itu adalah Allah. Maka kita ini semua adalah perwujudan Allah. Gimana? Paham gak? Seperti itu premisnya. Karena kita ini maujud. Maujud itu isim maf'ul, objek yang diadakan. Sesuatu yang diadakan itu kan berarti kan sebenarnya gak ada ya. Adapun yang wujud, wajibul wujud itu Allah, itu yang ada dan selalu ada, dan dimanapun itu ada, itu wujud, yaitu Allah. Maka karena kita ini diadakan, berarti memang kita ini kan tadinya gak ada sebenarnya. Nah, tapi kenapa kita kok ada kayak gini? Keberadaan kita ini itu sebenarnya bukanlah keberadaan wujud, melainkan keberadaan mawujud yang diadakan. Sementara wujudnya adalah Allah, mawujudnya ya kita. Kita diadakan, namun hakikatnya wujudnya adalah Allah. Faham gak di sini? Ya emang berbelit-belit, tapi itu maksudnya seperti itu. Makanya Fir'aun itu mawujud yang tertinggi itu. Kenapa? Karena dia mengatakan hak, akulah Tuhan. Ya iya, karena emang dia adalah wujud. Fir'aun itu ya wujud sebagaimana semesta itu. Fir'aun mawujud dan semua semesta itu mawujud sebagai perwujudan Allah. Maka Fir'aun berkata benar itu. Paham gak? Ini belajar kayak gini ini harus apa ya? Gimana ya? Harus agak gila sedikit gitu loh. Apa?
kok bisa kayak gini gitu loh. Jadi mereka tuh bikin kaidah sendiri, memahami sendiri, menelurkan sendiri, dan ngawur semuanya dari awal sampai akhir. Ini yang disebut sebagai wahdatul wujud. Wujud semua ini satu, wahdah. Adapun mawujudnya, ya ini semua beragam. Sementara kita itu hanyalah seperti bias-bias. Ibaratnya matahari itu kan menyinari. Nah ya. Sekarang antum lihat nih, matikan lampu masjid. Masih terasa nggak efeknya dari sinar matahari? Terasa efeknya. Sumbernya apa? Sinar matahari. Maka ini semua sinar matahari sebenarnya. Gitu loh. Dari sumber yang satu, dari zat yang satu. Iya kan? Seperti ini. Kecuali tempat-tempat yang tertutup seperti bawah tanah misalnya. Maka kita ini semua diadakan. Sesuatu yang diadakan berarti kan hakikatnya kan nggak ada sebenarnya. Tuh, bingung sih. Ya. Itu Ibnu Arabi seperti itu. Makanya Ibnu Arabi dikatakan kafir oleh banyak orang. Tapi bagi sebagian ahli filsafat, Ibnu Arabi ini pahlawan. Karena dialah yang memecahkan misteri mengapa kok ada perwujudan makhluk dan di manakah Allah sejatinya. Maka bagi filosof yang pro dengan Ibnu Arabi, hakikatnya Allah itu adalah semua ini, perwujudan semua ini. Begitu. Ya. Berangkat dari ini maka kemudian setujulah dengan mazhab Nasrani. Nabi Isa ya itu Allah. Ya begitu. Ini just ilhad. Ilhad itu ya itu apa ya? Anda nggak tahu Indonesia lebih tepat apa? Intinya ilhad itu Indonesia apa ya? Anda tidak paham Indonesianya. Bentuk kemurtadan atau keluar dari agama Allah Azza wa Jalla, pembangkangan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mereka itu akan apa? Akan bawa dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah untuk mendukung mazhab mereka dalam masalah ini. Ya, bahwa semua ini maujud. Semua ini maujud. Diadakan berarti hakikatnya nggak ada. Berarti yang ada cuma siapa? Yang ada cuma Allah. Berarti semua ini adalah Allah. Semua ini adalah perwujudan Allah. Bahasa lainnya, semua ini adalah manifestasi Allah. Manifestasi itu ada perwujudan, Pak. Lalu kemudian mereka juga memisalkan seperti jin. Kuntilanak tampak, tuyul tampak, pocong tampak. Itu manifestasi. Kalau antum datangin, antum timpuk, antum deketin, antum timpuk, hilang dia. Berarti dia sesuatu yang maujud. Diadakan oleh jinnya itu sendiri, yang sebenarnya yang kita lihat itu diadakan, hakikatnya nggak ada. Sebagaimana itu. Kita melihatnya. Kita bilang itu setan, bukan setan. Padahal itu secara zat itu bukan setan, itu hanyalah maujud yang diadakan oleh setan. Gimana? Paham nggak di sini? Agak muter-muter dikit ya. Tapi antum ngeliat gak jin itu? Ngeliat. Apakah itu jinnya? Kata mereka bukan. Jinnya mah ada di alamnya. Melainkan itu adalah penampakan maujud yang diadakan. Sesuatu yang diadakan seperti ini hakikatnya itu gak ada. Makanya kalau antum deketin hilang dia. Begitulah dengan kita yang fana ini. Kita ini diadakan. Anda bukan berarti Anda sedang merayu antum untuk ikut mazhab ini ya, enggak. Anda jelasin aja, jangan sampai ketularan ya. Nah, kita tidak adakan. Suatu saat kita, karena kita maujud diadakan, kita akan ghair maujud dan yang sisalah wujud. Maka yang sekarang maujud sekarang itu adalah wujudnya sang wujud, yaitu Allah. Ayo muter-muter kan, bingung. Udahlah kita lanjut aja ke berikutnya ya. Jadi begitu ya jemaah. Itu tauhid menurut wahdatul wujud. Dari tauhid maksudnya mereka adalah Allah Ta'ala itu
segalanya adalah Allah gitu loh. Makanya besok-besok juga jangan mengatakan Allah itu maha segalanya, jangan. Karena takutnya itu satu nafas dengan ini, karena seolah Allah maha segalanya itu Allah gitu loh. Enggak, jangan kayak gitu ngomongnya ya. Kalau Allah maha kuasa atas segalanya betul, tapi bukan Allah itu segalanya, bukan. Ya. Kelima, dan ini terakhir. Namun disebutkan di sini agak panjang sedikit. Tauhid menurut takfiri dan haroki. Apa itu takfiri? Takfiri itu orang yang mengkafirkan tanpa kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu disebut takfiri. Takfiri adalah perbuatan mengkafirkan tanpa kaidah yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Itu takfiri. Takfiriyun yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan tanpa kaidah ilmiah yang dimiliki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga haroki. Apa itu haroki? Dinisbatkan kepada harokah, yaitu pergerakan, yaitu orang-orang yang berprinsip bahwasanya dengan pergerakan maka Islam akan kembali berjaya, baik dari segi pemerintahan maupun rakyatnya. Apa makna la ilaha illallah menurut mereka semua ini? La ilaha illallah menurut mereka adalah la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Makanya orang-orang takfiri dan haroki itu rata-rata berkutatnya di permasalahan politik dan pemerintahan. Mesti gitu. Ceramahnya tuh mesti ke situ terus. Iya. Sampai ngomong bab tohar ujung-ujungnya salah presiden, ujungnya gitu. Ngalirnya ke sana terus karena seseorang itu akan berbicara searah dengan apa yang dia agungkan. Ketika dia mengagungkan masalah seperti ini, maka dia akan terus berbicara itu. Iya. Mau bicara harga karpet itu ujung-ujungnya nanti akan kesana juga, menyinggung masalah penguasa, pemerintah, pejabat dan seterusnya, atau berita-berita politik terbaru. Makna la ilaha illallah menurut mereka adalah tiada hakim kecuali Allah, yang mereka anggap sebagai risalah utama yang diperjuangkan para nabi dan rasul. Karena mereka menganggap bahwasannya Rasulullah SAW diutus itu untuk tujuan supaya jadi presiden, gitu. Supaya jadi presiden, itu tujuannya. Padahal menjadi penguasa itu hadiah dari Allah bagi orang yang bertakwa kalau bertakwa. Bukan dicari, nggak nyari. Rasulullah nggak nyari itu. Tapi ya karena Allah tugaskan kemudian. Dan yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan pertempuran antara para nabi dan kaumnya adalah di masalah hukum atau politik. Perhatikan ucapan tokoh mereka itu Sayyid Qutb. Perkataan berikut. Sesungguhnya mereka itu bangsa Arab telah mengetahui makna ilah dari la ilaha illallah sesuai dengan bahasa mereka, yaitu bahwa makna al-uluhiyah adalah al-hakimiyah ulya, yaitu kekuasaan yang tertinggi. Ini enggak benar, ini dusta ini. Mereka mengetahui bahwasanya makna tauhid uluhiyah adalah memberantas kekuasaan yang ketika itu berada di tangan para dukun, para pemimpin kabilah dan para penguasa, lalu mengembalikan seluruh kekuasaan tersebut hanya kepada Allah Ta'ala. Berarti ini pemikiran Sayyid Qutb adalah Islam ini diturunkan, atau syariat Islam itu diturunkan supaya bisa menguasai teritori atau dunia dengan hukum ini. Ini salah. Ini salah, bukan itu tujuannya. Ya, tujuannya untuk menjelaskan kepada manusia yang hak dan batil agar manusia mengamalkannya. Adapun terjadinya pemerintahan Islami atau enggak, itu semua diserahkan kepada Allah, bukan itu tujuannya. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya, kata-kata Sayyid Qutb, mereka mengetahui bahwasanya la ilaha illallah adalah seruan untuk memberontak terhadap kekuasaan yang ada di bumi yang sejatinya telah merampas sifat keutuhan yang paling spesial ini. Maka enggak heran kalau misalnya dai-dai takfiri yang mudah mengkafirkan dan dai-dai haroki itu, mereka itu kajian-kajiannya intinya pengen berontak, gulingkan pemerintah, tentang kekuasaan, ujung ke situ terus ujung-ujungnya. Ntar kalau di penjara baru mewek,
baru kebingungan, kemudian teman-temannya saling meninggalkan satu sama lain. Ini terjadi, ikhwan. Ini terjadi pada beberapa ustadz yang terjebak dalam permasalahan seperti ini. Ya mungkin Anda tahu nama-nama beliau, semoga Allah lindungi beliau-beliau ini karena sama muslim kita doakan baik-baik. Tetapi sudah diingatkan. Yang dulu khitohnya benar-benar kembali ke ilmu syar'i. Kemudian punya juga pesantren sekolah ilmu syar'i, Masya Allah. Tapi mulai terjerumus ke politik, mulai bikin partai, mulai bikin ini, bukan bikin itu. Ya. Kemudian kemana-mana menjajakan partainya, kemana-mana menjajakan masalah politik, kemana-mana pengen menggulingkan penguasa, menggulingkan rezim. Giliran ketangkep, udah wataqatta'at bihimul asbab. Yaitu terputuslah kasih sayang antar mereka. Nggak ada tuh kemudian teman-teman lamanya membela sebegitunya, kemudian nggak ada. Yang ada udah mendekam penjara, nggak ada lagi kontak, udah selesai. Begitulah nasib rata-rata orang seperti ini. Nanti ketika sudah kena kasus, karena makin brutal melawan orang-orang yang di atas, maka ya begitulah konsekuensinya. Ini bukan berarti kita itu mengamini kezaliman, enggak. Bukan masalah itu. Masalahnya dakwahnya para rasul jangan di atas namakan seperti ini gitu loh. Dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam itu bukan dengan tujuan ayo kita gulingkan penguasa daerah ini. Ayo kita ganti presiden penguasa daerah ini. Ayo kita aja yang kemudian take over government di sini. Enggak gitu. Tapi tujuan asalnya adalah untuk menanamkan pada mereka syariat Allah Azza wa Jalla. Ajarkan pada mereka ilmu syar'i. Lihat kan kita udah pernah bahas hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan bertemu nanti di Yaman dengan kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadilah yang paling pertama yang engkau ajarkan kepada orang-orang Nasrani itu adalah syahadat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Tapi bagi kalangan Haroki, maksud dari falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah, yaitu la ilaha bagi mereka tiada hukum, tiada hakim kecuali Allah. Jadi dakwah yang paling pertama dicanangkan adalah bagaimana yuk kita gulingkan penguasa sini, itu seperti itu. Itu pemahaman Haroki terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu pemahaman batil. Maka kalau misalnya ada banyak dai-dai, terutama sekarang nih yang mungkin gak puas dengan dunia yang ada sekarang, itu kemudian mari kita canangkan penggulingan terhadap pemimpin, mari kita demo sana sini, mari kita, ya wajar karena emang mazhabnya ini. Mazhabnya ini, ya tentu kalau kita bongkar seperti ini ke masyarakat, marah mereka. Ya. Kemudian mengajak, menyuruh orang-orang untuk ayo kita kemana, ayo kita teriak di sana, ayo kita teriak sini. Ya akhi atuh. Orang tuh udah susah. Sekarang orang-orang yang susah dengan hidup dengan BBM seperti ini dan juga banyak hal, itu suruh mereka dekat pada Allah, bukan suruh mereka turun ke jalan. Karena jalan udah setiap hari kita turun ke jalan. Ya. Lihat tuh tangan Anda udah hitam, Pak. Dulunya agak putihan. Kita udah kebanyakan turun ke jalan. Apa nggak cukup kita udah jadi Gojek, udah capek seperti itu, disuruh turun untuk menggulingkan yang tidak bisa menjadi guling dan bantal? Nggak bisa. Sia-sia. Anda pulang kajian dari Senayan, dari Blok M. Ya. Antum tahu BPH Migas jemaah? Ada kantor BPH Migas di Mampang. Anda lewatin, Masya Allah. BBM naik, mereka pada banyak nemu situ depan kantor itu. Ya kita semua tahu kekesalan hati kita. Kita semua tahu kekhawatiran kita. Ya kita semua paham semuanya. Dan Anda termasuk yang isi kajian di BPH Migas. Rutin. Kajian zikir. Maksudnya bukan kajian zikir ayo zikir malam, bukan. Kajian membahas kitab zikir. Anda tanya ke teman-teman BPH Migas, itu kemarin kan waktu hari apa itu, hari Kamis itu ada yang demo sih. Iya Ustaz.
Itu kira-kira mereka demo itu ada bikin macet jalan misalnya. Kira-kira BPH Migas dengerin nggak Sat? Dengerin nggak Pak? Ya mau dengerin nggak dengerin sih Sat. Emang ada ngaruhnya demo ke sini? Sama sekali nggak ada, kita aja kesulitan. Ya, mereka aja orang BPH Migas aja itu kesulitan, nggak bisa mempengaruhi apapun dari nilai-nilai harga ini, nggak bisa. Sampai Anda bilang spanduk-spanduk di situ, tolak ini tolak itu, pro dengan orang kaya, anti dengan orang miskin. Iya, kita tahu keluh kesah tersebut. Dan waste your time, maka jangan sia-siakan waktunya dengan seperti ini. Nggak berpengaruh, habis waktu. Orang yang mengajak supaya mereka ngumpul, rata-rata mereka sedang ngopi di kantor atau di rumahnya dengan lezat. Siapa yang digiring? Orang awam kayak kita. Begitu juga dengan ustadz-ustadz yang menggiring hal seperti ini. Belum tentu mereka itu betul-betul turun ke jalan, betul-betul belum tentu. Tapi untuk membangkitkan thrilling di hati masyarakat itu supaya menentang itu dibangkitkan dulu, diorasikan dulu supaya mereka ikutan. Mereka udah mulai emosi, ayo kita jalan. Dan belum tentu yang ngomong ini kemudian ikutan jalan. Boleh jadi anak-anak buahnya yang jalan, orang ini tinggal ngopi-ngopi sambil mantau keadaan dari belakang atau dari jauh sana, nyari selamat. Nanti korbannya siapa? Ya siapa antum tahu? Korbannya orang-orang kita yang sebenarnya cuman terpancing emosinya saja. Seandainya orang-orang ini kemudian mereka diberi taujihat dan arahan, dekatlah kepada Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kata Nabi SAW, innallaha huwal musa'ir, Allah lah yang menetapkan harga hakikatnya dengan takdirnya. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla kemudahan rezeki. Ya, begitu ya jemaah sekalian. Maka kata Sayyid Qutb, mereka mengetahui bahwa la ilaha illallah adalah seruan untuk memberontak terhadap kekuasaan yang ada di bumi yang sejatinya telah merampas sifat ketuhanan yang paling spesial, yaitu hukum. Seruan untuk memberangus seluruh tatanan yang dibangun di atas landasan perampasan tersebut, serta seruan untuk memberontak terhadap kekuasaan-kekuasaan yang berhukum dengan syariat mereka sendiri yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ada sisi mungkin kecemburuan agamanya Sayyid Qutb dalam hal ini. Iya. Karena pengen supaya hukum ini dikembalikan pada hukum Allah. Kita semua pengen gitu jemaah sekalian, insyaallah. Tetap kita semua di sini yang udah ngaji, udah paham sunnah, udah paham pengajian, kita pengen hukumnya hukum Allah dong. Untuk pencuri potong tangan dong. Kita pengen itu semua, kita semua pengen. Tapi oke, sekarang kalau kita ikut dengan la ilaha illallah versi tafsiran Sayyid Qutb, ayo kita berontak mereka penguasa, ayo kita datang ke gedung DPR, gedung MPR, gedung dan seterusnya, datang. Ubah peraturan ini, ubah peraturan semuanya, kembalikan ke syariat Islam, yang ada antum besok masuk penjara ya kawan. Iya. Nah kemudian juga, apakah rakyat pada umumnya sudah siap dengan syariat Allah? Jangankan rakyat semuanya, jangan-jangan kita ini belum siap dengan syariat Allah. Buktinya kadang Pak, misalnya apa ya? Tadi Anda lewat di suatu jalan, Anda melihat di warung-warung, biasa di warung-warung tuh ada kalau bayar sekian dapat sekali koin untuk ambil boneka ini gitu. Atau cabut segini, bayar 500 atau 1000 cabut. Nanti ada nomor, dapat hadiah jarum super misalnya, jarum hadiah apa gitu kan. Ini semua kan judi. Lihat aja warung di samping rumah Pak, warung terdekat deh, bisa jadi ada itu. Bilang ke pemilik warungnya, Pak maaf Pak, ini judi Pak, ini kan untung-untungan, tapi kita tetap bayar, ini judi Pak. Oh enak aja orang saya dibilang judi. Tuh yang main gaple bayar tuh baru judi gitu loh kan gitu. Enggak Pak, ini sama dengan judi Pak, ini untung-untungan dan tetap bayar juga walaupun kita rugi, ini judi semua Pak. Enggak terima dia. Malah kita, udah kamu enggak usah lagi ke warung saya, enggak usah beli apa-apa di saya. Marah dia. Antum pancing lagi. Maksudnya gratis Pak? Bukan. Kamu ini ngerasa paling bener aja kayak gini bilang judi. Lihat. Banyak orang yang belum siap dengan syariat Islam karena belum tahu. Atau kalaupun sudah tahu,
tetap pakai hawa nafsu. Jadi tetap menolak. Sekarang kalau misalnya kita ikut deh dengan Sayyid Qutb. Ubah tatanan Indonesia ke negara ini. Ubah semua undang-undang. Ganti dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Oke, Masya Allah, bagus. Andai, oke, bisa Masya Allah. Bagus nih Masya Allah. Apa di antara syariat Allah? Misal, musik haram. Itu aja, satu aja, musik haram, selesai. Satu aja diganti Pak, musik haram. Dan segala hal yang berkaitan dengan musik dilarang. Minimal, ini Bekasi apa? Minimal Bekasi. Enggak, jangan Bekasi. Minimal Keranggan Permai. Enggak boleh ada yang dengar musik. Enggak boleh ada yang menyetel musik keras. Apalagi sampai dangdutan. Apalagi sampai saweran. Haram semua. Pemda melarang untuk Keranggan Permai. Satu Keranggan Permai kira-kira ini enggak? Guncang enggak? Ana yakin guncang. Ngubah satu Keranggan Permai aja untuk satu kasus musik saja antum gak bakal bisa sekarang. Apalagi ngubah satu Merauke sampai Sabang. Apa yang mau diubah kecuali keringat yang bertambah. Tapi kita berjuang, Ustaz. Perjuangkan dulu yang ada di dekat, bisa gak? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini bukan berarti kita itu udah biarin aja mereka orang zalim. Enggak, bukan begitu juga. Kita berdoa, kita mintakan kepada Allah agar mereka berhidayah. Kita peduli juga dengan itu. Tetapi jangan menyia-nyiakan sesuatu yang sebenarnya lebih urgent untuk kehidupan kita dan sekitar kita. Demi fata morgana yang tidak akan kesampaian untuk sementara ini, gak logis dan gak syar'i. Nah, seperti inilah dari Sayyid Qutb. Tentu pernyataan Sayyid Qutb, kata Ustaz Firanda, itu pernyataan di atas kesalahan besar karena ia bertentangan dengan konsensus dan ijma' para ahli tafsir dan ahli bahasa Arab tentang makna al-ilah dan uluhiyah. Ilah itu bukan makna malik, bukan makna hakim, bukan. Ya, ini salah. Penafsiran yang keliru ini adalah biang kerok munculnya berbagai penyimpangan dalam metode dakwah para haroki dan takfiri. Ini biang keroknya di sini. Yaitu la ilaha illallah, kita bergerak menentang rezim. Itu la ilaha illallah. Ini kadzib, dusta. Siapapun dari dai atau siapapun yang mengatakan la ilaha illallah artinya adalah ayo kita gulingkan rezim, ayo kita memberontak karena ini la ilaha illallah, tiada hukum selain Allah, maka tanya kepada dia, antum bisa bahasa Arab enggak? La ilaha artinya la hakimah, tidak ada hakim, tidak ada hukum. Dari mana itu? Dari segi bahasa Arab enggak masuk itu. Dari mana antum tahu itu? Coba sebutkan tokoh yang menyebutkan itu. Mereka akan menyebutkan di antara Sayyid Qutb. Ya, ini sumbernya di Sayyid Qutb memang. Dan Sayyid Qutb ini walaupun punya kitab-kitab yang Masya Allah, tafsir fi zilalil Quran, tapi para ulama mengatakan tafsir fi zilalil Quran itu bukanlah kitab tafsir, melainkan kitab adabi, yaitu sastra yang memang membahas ayat-ayat Al-Quran. Memang benar ada tafsir di situ, tetapi disambung-sambungkan ke masalah dengan bahasa sastra ke corong pemikirannya Sayyid Qutb yang itu tidak ada pendahulunya sebelumnya. Banyak hal beliau tidak memiliki pendahulu dalam masalah pendapat beliau itu. Di antara ini, maka siapapun dari dakwah sekarang manapun, di masjid manapun, di lapangan manapun, yang sesuai dengan ini, biang koreknya ini orang ini, Sayyid Qutb ini sebenarnya. Iya. Begitu jemaah sekalian. Biang koreknya ini. Yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la hukma illallah. Tapi ada juga yang pengen memberontak, biang koreknya bukan di sini, bukan. Ada hal lain. Yaitu murni pengen bela Islam tapi enggak punya ilmu, enggak punya kaidah. Yang penting bela Islam aja. Ada orang yang bela Islam benar-benar cuman karena harga naik, itu aja. Ada itu pakai atas nama bela Islam. Sebenarnya bukan masalah bela Islam. Bela Islam hanya pakai sebagai topeng dan kedok doang supaya dapat massa. Intinya adalah imma dia pengen dapat jatah. Karena betapa banyaknya orang yang cerewet karena dia belum dapat jatah.
Ketika sudah dapat jatah, mingkem. Karena udah disumpel. Iya. Dan itu terjadi di banyak bidang, bukan hanya masalah ini. Minimnya, dan di sini diantaranya penyimpangannya, minimnya kepedulian terhadap pemberantas praktek-praktek kesyirikan di alam semesta ini. Dan itu tercermin. Siapapun yang mengajak, ayo kita gulingkan rezim, kita lawan ini semua, kita rampas, kita berontak kepada kekuasaan, itu pasti udah nggak peduli lagi dengan kesyirikan yang merajalela. Bahkan akan menentang siapapun dai yang melawan kesyirikan. Hari gini masih ngurusin jimat. Ini nih rezim nih susah nih diatur nih rezim. Rezim kan ngatur bukan diatur. Kan? Gini hari gini masih jimat diurusin, kemudian aduh masa-masa kayak gini mah udahlah. Sampai kapan kita? Ya, kita juga tanya ke antum. Antum sampai kapan keringetan uratnya keluar kayak gitu? Sampai kapan? Nggak berhasil. Ya, karena menurut mereka memberantas kesyirikan itu bukan hal yang terpenting. Hal yang paling urgent menurut mereka adalah menegakkan hukum Allah dalam pemerintahan. Oke, menegakkan hukum Allah dalam pemerintahan itu urgent, bagus, masya Allah. Itu cita-cita kaum muslimin yang faham tentang agama ini dengan baik. Ini niat mereka mungkin ada bagusnya, masya Allah. Niat ya, kalau ada niat benar itu ya. Tetapi urgensi untuk menegakkan hukum Allah dalam pemerintahan itu juga dilihat dari kondisinya juga. Kalau dengan kayak gini kita belum apa-apa, kemudian masyarakat masih banyak bergelimang dengan kesyirikan. Enggak jauh dari Keranggan, bahkan Keranggan itu sendiri juga banyak praktik perdukunan. Betul atau betul? Atau enggak tahu? Anak aja bukan orang Keranggan tahu, Pak. Ya kan? Walaupun bukan di permainya. Copot peran permainya Keranggan secara umumnya. Praktik perdukunan ya banyak. Baik yang memang lokal asli situ maupun pindahan dari mana ada. Nah itu coba diubah. Itu kan penyebab bala itu. Ya. Karena dengan kita memberantas kesyirikan itu kita sedang menerapkan hukum Allah. Apa hukum Allah Ta'ala di antaranya? Ya itu supaya kita bertauhid. Memberantas kesyirikan itu termasuk hukum Allah juga loh. Bahkan itu tertinggi juga itu. Kedua, vonis kafir terhadap pemerintah dan penguasa yang bagi mereka sangat enteng untuk dijatuhkan. Mudahnya menjatuhkan vonis kafir kepada penguasa. Ini berbahaya sekali. Baik berbahaya dalam rangka berbicara atas agama Allah, yaitu mudahnya dia memvonis kafir terhadap presiden, menteri ini dan seterusnya, dan juga berbahaya dari segi politik. Apalagi kalau direkam bisa menjadi bumerang. Ya. Ini menteri ini nih kafir seperti ini gitu. Direkam. Dijadikan bumerang nanti sama orang-orang. Tuh lihat, ustadz ini tuh suka mengkafirkan. Pasti Wahabi nih gitu. Padahal ustadz yang kayak gini biasanya anti Wahabi. Wahabi lagi yang jadi kambing hitam. Selalu muter kayak gitu tuh. Padahal yang mudah memvonis kafir ya mereka ya seperti ini terhadap penguasa dan pemerintah. Karena menurut mereka para penguasa telah merampas hak ketuhanan yang paling spesial dan urgen, yaitu kekuasaan kehakiman. Maka para hukam, para penguasa itu kafir. Karena mereka tidak menunaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian perlu pahami baik-baik bahwasanya undang-undang itu memang ada yang menyelisih syariat Allah, jelas ada itu. Tapi sebagian dari undang-undang juga relatif. Ada yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dari maslahat dan madarat. Jadi harus berhati-hati dalam mengeneralisir dan memvonis. Meremehkan para dai yang fokus menyeru umat kepada tauhid uluhiyah yang benar dan bersemangat dalam memberantas praktik-praktik kesyirikan. Diremehkan dan dituding macam-macam. Justru fakta sejarah bertentangan dengan ideologi Sayyid Qutb dan para pengikutnya. Para nabi dan rasul justru tidak meributkan kekuasaan dalam dakwah mereka.
Rasulullah ketika dakwah baik di Mekah, di Madinah, di mana memberikan delegasi, itu urusan kamu nanti jadi hakim sini ya, kuasai mereka. Itu enggak diributin. Enggak diributin. Yang penting dakwahi dulu. Silakan baca kisah dakwah Nabi Musa juga, Nabi Isa, Nabi Hud. Coba, ketika Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala datang ke Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun, bukan untuk menggulingkan rezim Fir'aun. Betul lah bro. Ya kan? Kalau dibilang, ya itu kan Fir'aun, sulit dia digulingkan rezimnya. Ya sekarang juga. Buktinya satu keranggan permen aja kita larang untuk musik aja nggak bisa kita. Ya kan? Kita cuma bisa ngingetin. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi lainnya. Nabi Lut, di kaumnya itu banyak orang yang melakukan pelecehan seksual, yaitu homoseksual. Tapi di situ nggak meributkan, pokoknya saya harus jadi presiden dulu supaya yang homo ini bisa seberantas. Enggak di situ, enggak kayak gitu cara mikirnya. Tapi Nabi Lut mentahzir dan memberi nasihat pada mereka semua, dan enggak memikirkan dia mau jadi presiden apa enggak mikirin itu. Padahal kalau bisa dia tinggal minta sama Allah, ya Allah jadikan saya pemimpin semua dari kaumku. Kalau bisa. Kalau bisa dia doi bisa sebenarnya, cuman bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad dan Nabi lainnya, Anda akan dapati bahwa mereka sama sekali tidaklah menjadikan tampuk kepemimpinan sebagai prioritas utama. Terlebih lagi seruan untuk memberontak kepada para penguasa bumi. Enggak, bukan itu yang dilakukan para Nabi dan Rasul. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kecemburuannya itu tanpa ilmu, atau karena belum dapat jatah, atau karena faktor-faktor lainnya. Intinya bukan karena ilmu lah. Memang benar bahwa hukum milik Allah, itu kita sepakat, harus itu. Dan bahwa manusia wajib berhukum dengan hukum Allah, itu juga kita sepakat. Akan tetapi menjadikan hal ini sebagai prioritas utama, yang paling pertama kita dakwahkan, dan malah mengesampingkan makna tauhid uluhiyah yang sesungguhnya, serta mendakwahi umat kepada tauhid uluhiyah, ini adalah hal yang salah dan berbahaya. Lebih pro ke masalah-masalah seperti itu. Taib, mungkin untuk kajian kita, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Udah berapa menit kira-kira ikhwan? Kayaknya udah lama ya. 1 jam. Udah 1 jam setengah. Masya Allah. Ya udah kita. Saya soalnya ada kajian lanjutan di Pondok Gede ya, jadi mohon maaf karena ada kajian lanjutan, jadi kita nggak bisa lanjut dulu ya. Nggak apa-apa kan? Iya. Kalau emang masih lanjut, biar beliau aja yang ganti Nana pergi. Ya. Afwan, ini cukup sampai sini ya, karena kita harus siap-siap juga ya. Karena maghribnya agak awal sepertinya. Jika ada kalimat yang salah atau mungkin contoh-contoh yang buruk atau kalimat-kalimat yang tidak patut contoh, maka itu memang kekurangan saya pribadi. Dan jika ada kebenaran, maka itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kaum muslimin bersatu di atas sunnah Nabi SAW dan tauhid, tidak bersatu di atas kepalsuan dalam berdakwah atau digiring umat ini ke hal-hal yang tidak sepantasnya karena kejahilan dan keawaman umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penguasa di negeri ini diberi hidayah dan taufik dalam menjalankan amanah, dan semoga Allah taala maafkan kesalahan-kesalahan para penguasa muslim di negeri ini, dan semoga Allah taala memberi udzur dan memaafkan orang-orang yang salah dalam berdakwah, mungkin seperti kita semua, atau salah dalam beramal, mungkin seperti kita semua, sehingga dosa-dosa kita tidak membebani kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada para penceramah atau pengkaji di kajian-kajian mengatasnamakan agama Allah dan Islam, agar Allah taala berikan taufik agar kajian-kajiannya betul-betul sesuai dengan yang Allah taala inginkan dari ajaran yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.